Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis bernama Nadia. Usianya baru menginjak 18 tahun. Namun beban hidup yang ia pikul seolah sudah jauh lebih berat daripada usianya. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu akibat kecelakaan di sawah, ia hanya tinggal bersama ibunya, Mariam, yang sakit-sakitan. Mereka menetap di sebuah rumah reot berdinding bambu dan beratapkan rumbia yang sudah mulai bocor. Bila hujan turun deras, Nadia sering harus menaruh ember di berbagai sudut rumah agar air tak menggenangi lantai tanah mereka. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari sepenuhnya muncul, Nadia sudah bangun untuk menimba air di sumur tua yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Setelah itu, ia menyalakan tungku kecil untuk menanak nasi. Kadang hanya cukup untuk sekali makan sehari. Ibunya sering menolak makan, lebih memilih agar nasi itu disantap Nadia. "Kau yang muda harus kuat. Nak, ibu sudah tua, tak apa kalau makan sedikit," ujar Mariam sambil tersenyum lemah. Namun Nadia selalu menjawab sambil menyendokkan nasi ke piring ibunya. "Bu, kita makan bersama. Kalau ibu sakit, siapa yang akan menemaniku?" Untuk bertahan hidup, Nadia bekerja serabutan. Ia membantu tetangga mencuci pakaian, menyapu halaman, bahkan kadang ikut menanam padi di sawah orang lain. Upahnya tak seberapa, hanya cukup membeli beras 1 atau 2 liter. Di sela-sela waktunya, ia juga mengumpulkan kayu bakar di pinggir hutan untuk dijual, dan menanam sayuran sederhana di pekarangan kecil mereka. Meski hidup miskin, hati Nadia tak pernah pelit. Ia seringkali menyisihkan sedikit dari apa yang ia punya untuk berbagi dengan anak-anak jalanan atau tetangga yang kelaparan. Suatu siang, ketika ia baru pulang dari pasar dengan membawa sebungkus nasi sederhana, seorang anak kecil dengan pakaian compang-camping menghampirinya. "Kak, aku lapar," kata anak itu lirih sambil menundukkan kepala. Nadia menatap nasi yang ia bawa. Itu satu-satunya makanan yang ia punya siang itu. Perutnya sendiri sudah keroncongan. Namun ia tersenyum, lalu menyerahkan bungkusan itu. "Makanlah, Dik. Kakak masih bisa menahan lapar." Anak itu menatapnya dengan mata berbinar dan mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum berlari pergi. Saat melangkah pulang dengan perut kosong, Nadia sempat menahan rasa perih. Namun di hatinya ada ketenangan. Ia percaya, apa yang ia lakukan tidak akan sia-sia. Sesampai di rumah, ibunya sudah menunggu di beranda. Wajah tua itu tampak lemah, namun penuh kasih sayang. "Nadia, kau belum makan?" tanya Mariam heran melihat anaknya pulang tanpa membawa apa-apa. Nadia tersenyum tipis. "Tadi ada anak kecil kelaparan, Bu." Nasi itu Nadia berikan padanya. Mariam meneteskan air mata, memeluk putrinya yang kurus. "Anakku, meski kita miskin, kau punya hati yang kaya. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu." Hari-hari Nadia memang penuh kesulitan, tapi ia selalu mencoba melihat cahaya di tengah gelap. Ia percaya bahwa kesabaran dan ketulusan akan mendatangkan jalan keluar, meski ia belum tahu kapan. Malam hari, setelah ibunya tertidur, Nadia sering duduk di beranda rumah reot mereka sambil menatap langit penuh bintang. Angin malam terasa menusuk tulang, namun ia tetap berdoa dalam hati. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku menyerah. Jikapun aku tak punya apa-apa, izinkan aku tetap bisa memberi kepada sesama." Tak pernah sedikit pun terlintas di benaknya bahwa kehidupannya yang serba kekurangan itu akan membawanya pada sebuah pertemuan besar, sebuah takdir yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Burung-burung kecil mulai kembali ke sarangnya, dan angin sepau-sepau menggerakkan dedaunan di pinggir hutan. Nadia berjalan perlahan sambil memikul keranjang bambu di punggungnya. Ia baru saja selesai mencuci pakaian tetangga dan kini hendak mencari kayu bakar untuk persediaan malam. Tubuhnya letih, namun pikirannya selalu terisi dengan kebutuhan ibunya yang menunggu di rumah. Langkahnya terhenti ketika telinganya menangkap suara samar.
seperti rintihan pelan, hampir tak terdengar. Ia menajamkan telinga, lalu menoleh ke arah semak belukar yang agak lebat. "Siapa? Ada orang di sana?" panggil Nadia. Suaranya agak bergetar. Tak ada jawaban, hanya bunyi dedaunan yang bergesekan dengan angin. Namun beberapa detik kemudian, suara lirih kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Dengan hati-hati, Nadia menyingkap semak dan matanya langsung membesar. Di hadapannya, seorang kakek tua terbaring di tanah beralaskan rumput kering. Pakaiannya lusuh, penuh debu dan robek di beberapa bagian. Rambutnya kusut, janggutnya panjang tak terurus. Wajahnya tampak letih, pucat, dan kakinya terlihat terluka, berdarah kering. Nadia menahan napas. Ia mundur setapak, antara takut dan iba. Namun ketika melihat tangan kakek itu bergetar lemah, hatinya langsung luluh. "Kakek, kenapa sendirian di sini?" tanyanya dengan suara gemetar. Kakek itu berusaha membuka mata, menatap Nadia sejenak. Bibirnya bergetar, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku lapar, Nak. Sudah berhari-hari tak makan." Mata Nadia berkaca-kaca. Ia merogoh keranjang bambunya, mencari sesuatu. Untung saja ia membawa sepotong singkong rebus yang tadi pagi ia sisihkan untuk mengganjal perut sore ini. Ia tahu, jika ia memberikannya, maka ia sendiri akan pulang dengan perut kosong. Tapi melihat tubuh rapuh di depannya, pilihan itu terasa mudah. "Kakek, makanlah ini." Nadia menyodorkan singkong itu dengan kedua tangan. Kakek itu sempat menatap heran, seolah tak percaya masih ada orang yang peduli padanya. Dengan tangan gemetar, ia menerima pemberian itu dan langsung menyantapnya pelan. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Terima kasih, Nak. Terima kasih. Allah akan membalas kebaikanmu." Nadia ikut menunduk, menahan isak. "Tak apa, Kek. Aku hanya ingin kakek kuat kembali. Jangan bicara banyak dulu. Makanlah." Mereka berdua terdiam beberapa saat. Hanya terdengar suara kunyahan pelan dan desiran angin hutan. Hati Nadia terasa hangat meski tubuhnya mulai lelah. Ada sesuatu dalam tatapan kakek itu yang membuatnya ingin membantu lebih jauh. Setelah selesai makan, kakek itu mencoba duduk, namun terhuyung. Nadia refleks menopangnya. Kaki kakek terluka parah. Bagaimana bisa sampai di sini sendirian? Kakek itu hanya menggeleng. Wajahnya menyimpan banyak cerita. Namun jelas ia tak ingin membicarakannya saat itu. "Aku hanya orang tua yang tersesat. Nak, jangan buang waktumu untukku." Nadia menggeleng kuat. "Tidak, Kek. Aku tidak bisa meninggalkan kakek dalam keadaan begini. Aku akan bantu sebisaku." Hening sejenak. Mata tua itu berkaca-kaca, menatap gadis muda dengan rasa haru. Dalam hatinya, ia mungkin sudah lama tak merasakan kasih sayang. Sementara itu, matahari perlahan meredup. Suara jangkrik mulai terdengar. Tanda malam segera tiba. Nadia sadar ia tak bisa membiarkan kakek itu tetap di pinggir hutan. Ia memutuskan, meski rumahnya kecil dan ibunya sakit, ia harus membawa kakek ini pulang. "Kek, aku akan bantu jalan. Peganglah pundakku," ucap Nadia sambil membungkukkan badan. Dengan tertatih, kakek itu berdiri, bertumpu pada bahu kurus Nadia. Langkah mereka lambat, namun pasti, meninggalkan hutan menuju desa. Dalam hati Nadia, ada rasa takut sekaligus keyakinan, bahwa pertemuan sore itu bukan kebetulan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar yang sedang Allah persiapkan. Ia tak pernah tahu, bahwa tindakannya memberi sepotong singkong rebus itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Dengan susah payah, Nadia akhirnya berhasil membawa kakek itu pulang ke rumahnya. Gubuk bambu reot itu tampak sangat sederhana. Lantainya hanya tanah, atapnya dari rumbia yang sudah bolong di sana-sini. Namun bagi Nadia, itu satu-satunya tempat berlindung yang ia punya. Ibunya, Mariam, yang sedang berbaring di tikar lusuh karena sakit, terkejut melihat Nadia datang bersama seorang kakek tua lusuh. "Nadia, siapa itu?" Suara Mariam lemah, bercampur rasa bingung. Nadia tersenyum lembut sambil membantu kakek itu duduk di sudut ruangan.
Ini kakek yang kutemukan di pinggir hutan, Bu. Kakinya luka parah dan sudah berhari-hari tidak makan. Nadia tak tega membiarkannya di sana. Maryam terdiam sejenak. Wajahnya yang pucat menunjukkan kekhawatiran. Nak, kita ini sendiri sudah kekurangan. Apa kau sanggup merawat orang lain? Namun Nadia hanya menunduk sebentar, lalu menjawab mantap. Bu, kalau kita menutup mata pada orang yang lebih lemah, lalu apa gunanya hidup kita? Meski sedikit, kita masih bisa berbagi. Maria meneteskan air mata, merasa bangga sekaligus terharu dengan keteguhan hati putrinya. Sejak hari itu, Nadia merawat kakek itu dengan penuh ketulusan. Setiap pagi, sebelum berangkat mencuci pakaian atau mencari kayu bakar, ia membersihkan luka di kaki kakek dengan air hangat seadanya. Ia mencuci kain lusuh yang dipakai kakek itu, lalu menjemurnya di tali yang terbentang di halaman kecil rumah. Kadang, tetangga yang lewat hanya mencibir. Dasar bodoh, hidup sendiri saja susah, masih juga bawa orang asing ke rumah, kata seorang ibu tetangga sambil menutup hidung karena bau obat herbal yang dipakai Nadia. Namun Nadia hanya tersenyum dan melanjutkan kegiatannya. Baginya, cibiran orang bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Suatu hari, ketika persediaan makanan mereka hampir habis, Nadia mengambil keputusan berat. Ia menjual satu-satunya ayam yang mereka pelihara sejak kecil. Ayam itu sebenarnya disayangi ibunya, karena selain bisa bertelur juga memberi hiburan kecil di rumah sunyi itu. Tapi luka kakek semakin parah, dan obat harus segera dibeli. Dengan langkah berat, Nadia membawa ayam itu ke pasar. Saat kembali dengan obat dan sedikit beras, ibunya memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Nadia, ayam itu satu-satunya milik kita. Kau benar-benar rela melepasnya demi kakek yang bahkan bukan keluarga kita. Nadia duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya. Bu, kakek itu sama seperti kita, manusia yang butuh pertolongan. Kalau Allah menempatkan dia di depan kita, pasti ada maksudnya. Ayam bisa dicari lagi, tapi nyawa orang siapa yang bisa menggantikan? Maryam terdiam, lalu menangis pelan. Anakku, hatimu jauh lebih besar daripada apa yang kita miliki. Semoga kebaikanmu kelak menjadi penolongmu. Hari demi hari, kakek itu mulai membaik. Luka di kakinya perlahan mengering. Tubuhnya tidak lagi terlalu lemah. Meski masih tampak renta, ada cahaya baru di matanya. Ia sering memperhatikan Nadia yang sibuk mengurus rumah sambil tetap merawat ibunya. Kadang, kakek itu berkata lirih, "Nak, aku tak tahu bagaimana membalas semua kebaikanmu. Kau rela lapar, rela lelah, hanya untuk orang yang tak kau kenal. Kau tahu, banyak orang yang punya harta berlimpah, tapi tak punya hati seperti hatimu." Nadia tersenyum sambil menutup luka kakek dengan kain bersih. Jangan pikirkan balasannya, Kek. Kalau kebaikan selalu dihitung-hitung, maka itu bukan ketulusan. Yang penting, kakek sehat kembali. Kalimat sederhana itu menusuk hati kakek tua tersebut. Dalam diam, ia meneteskan air mata. Belum pernah ada orang asing yang memperlakukannya dengan cinta seperti keluarga sendiri. Malam itu, setelah semua tertidur, Nadia masih duduk di sudut rumah dengan cahaya lampu minyak yang redup. Tubuhnya lelah, matanya berat, namun hatinya terasa ringan. Ia berbisik dalam doa, "Ya Allah, aku tak punya harta untuk menolong banyak orang. Tapi jika kebaikan kecil ini bisa berarti untuk satu jiwa, itu sudah cukup bagiku." Nadia tak pernah tahu, pengorbanannya itu kelak akan membuka pintu besar dalam hidupnya. Pintu yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu sejak kehadiran kakek tua itu di gubuk reot Nadia. Meski hidup mereka semakin sempit, Nadia tetap setia merawat kakek itu dengan penuh ketulusan. Ia membersihkan luka setiap pagi, memasakkan bubur dari beras seadanya, dan bahkan menenun kain bekas menjadi alas tidur sederhana agar sang kakek tak kedinginan. Namun kebaikan itu ternyata tak dilihat dengan mata yang sama oleh orang-orang sekitar. Desa kecil itu memang sempit, dan kabar cepat menyebar dari mulut ke mulut. Belum genap seminggu, cibiran mulai berdatangan. Suatu sore, ketika Nadia sedang menjemur pakaian di halaman,
Beberapa ibu tetangga yang lewat sengaja memperlambat langkah. Suara mereka terdengar jelas, meski pura-pura berbisik. Dasar bodoh, hidup sendiri saja susah, masih juga merawat orang tua tak dikenal. Siapa tahu dia hanya pemalas yang kabur dari keluarganya. Iya, betul. Jangan-jangan dia penipu. Hati-hati, Nat. Nanti malah kau yang ditipu. Nadia hanya tersenyum tipis. Tangannya tetap sibuk menggantung pakaian basah di tali jemuran. Hatinya sedikit perih, tapi ia memilih untuk diam. Keesokan harinya, ketika ia berangkat mencuci pakaian tetangga untuk mencari upah, beberapa pemuda desa menatapnya sambil tertawa mengejek. Itu dia gadis malang yang jadi malaikat penolong. Nanti jangan-jangan rumahnya dijual buat orang tua itu. Tawa keras mereka menggema, menusuk telinga. Nadia menunduk, menggenggam erat bakul cucian. Ia berjalan cepat tanpa membalas sepatah kata pun. Baginya, meladeni cemooh hanya akan membuang tenaga. Namun cibiran itu tak berhenti di sana. Beberapa tetangga bahkan mulai menjauh. Ada yang menolak memberi pekerjaan pada Nadia karena khawatir upah yang diberikan akan dipakai untuk orang asing itu. Bahkan, ada yang sengaja berkata kasar di depan ibunya. Bu Mariam, anakmu itu bodoh. Bukannya menjaga ibunya yang sakit, malah sibuk merawat orang tua tidak jelas. Jangan sampai keluarga kita ketularan masalah. Mariam hanya bisa terdiam, wajahnya menunduk, sementara hatinya tersayat. Setelah orang-orang itu pergi, ia memanggil Nadia dengan suara bergetar. Nak, kau dengar apa yang mereka katakan? Ibu takut, kalau mereka benar. Bagaimana kalau kakek itu memang orang jahat? Nadia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang kurus dan lemah itu. Matanya lembut menatap penuh keyakinan. Bu, kita tidak pernah tahu jalan hidup orang. Bisa saja beliau orang yang terlantar. Bisa juga ada masa lalunya yang berat. Tapi, apakah itu alasan untuk membiarkannya mati di pinggir jalan? Air mata Mariam jatuh tanpa terasa. Ia tahu, hati anaknya memang terlalu lembut untuk menutup mata pada penderitaan orang lain. Malam itu, ketika desa sudah sunyi, kakek tua itu mendengar percakapan mereka. Ia menutup mata, pura-pura tidur, tapi air matanya menetes. Tidak ada yang tahu, hatinya bagai disayat mendengar bagaimana gadis itu tetap membelanya meski seluruh desa menentang. Esoknya, cibiran kembali terdengar, kali ini lebih keras. Beberapa anak kecil yang meniru ucapan orang tuanya berteriak sambil berlari melewati rumah Nadia. Penipu! Penipu! Nadia pelihara penipu. Nadia berdiri di depan rumah, menatap mereka dengan tenang. Ia tidak marah, tidak pula membalas. Hanya menarik napas dalam-dalam dan kembali masuk rumah. Dalam hatinya ia berbisik, biarlah orang menilai sesuka mereka. Aku hanya ingin melakukan yang benar di hadapan Allah. Kakek tua itu, yang kini dipanggil Kek oleh Nadia, memandangnya dengan mata basah. Saat Nadia menghidangkan bubur hangat ke hadapannya, ia berkata lirih, Nak, kenapa kau masih merawatku? Padahal orang-orang menuduhku ini itu. Kau tidak takut aku benar-benar penipu? Nadia berhenti sejenak, menatap kakek itu dengan senyum lembut. Kek, aku tidak peduli siapa kakek sebenarnya. Yang aku tahu, kakek sedang sakit dan butuh pertolongan. Selama aku bisa, aku akan merawat kakek. Biarlah orang bicara apa saja, karena yang tahu kebenaran hanya Allah. Kalimat itu membuat dada kakek tua itu bergetar hebat. Ia menunduk, menahan tangis, dan dalam hati berbisik, Ya Allah, gadis ini bukan hanya menolong ragaku, tapi juga menyembuhkan jiwaku. Dan sejak hari itu, meski fitnah dan cibiran terus mengalir, Nadia tetap menjaga kakek itu dengan kesabaran tanpa batas. Ia tahu, kebaikan sejati memang seringkali diuji oleh pandangan manusia. Hari-hari pun terus bergulir, dan luka di kaki kakek itu perlahan membaik berkat perawatan penuh kasih dari Nadia. Setiap pagi, setelah menyapu halaman kecil di depan rumah bambu mereka, Nadia menyiapkan air hangat untuk mencuci luka sang kakek. Ia mengikatkan kain bersih seadanya,
yang ia cuci dan jemur setiap hari. Meski sederhana, perawatan itu dilakukan dengan ketelitian dan kesabaran luar biasa. Kakek itu pun mulai bisa duduk lebih lama di bel-bel bambu depan rumah, menghirup udara segar desa yang penuh pohon pisang dan suara ayam berkokok. Wajahnya yang dahulu letih kini mulai tampak bercahaya, meski keriput tetap menandai perjalanan panjang hidupnya. Ia sering memandang Nadia dengan tatapan penuh syukur, seakan tak percaya bahwa seorang gadis semuda itu bisa begitu tulus merawat dirinya. Suatu sore, ketika langit mulai jingga, kakek itu berkata dengan suara serak namun hangat, "Rezeki itu bukan hanya uang, Nak. Kadang doa orang yang kita tolong lebih berharga daripada emas." Nadia terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya. Ia menatap wajah kakek itu yang tampak damai, lalu tersenyum lirih. "Iya, Kek. Mungkin itu sebabnya hidup saya selalu terasa ringan meski serba kekurangan. Karena doa-doa kecil yang tulus selalu menjaga langkah saya." Sejak saat itu, obrolan-obrolan mereka semakin mendalam. Kakek itu sering bercerita tentang pengalaman hidupnya, tentang orang-orang yang ia temui, dan bagaimana dunia ini sering menguji manusia dengan keserakahan. Ia menceritakan bagaimana banyak orang kehilangan kebahagiaan karena terus mengejar sesuatu yang tak pernah cukup. Ada orang yang punya sawah luas, harta berlimpah, tapi hatinya tetap kering kerontang. Ada pula yang makan hanya dengan garam, tapi bisa tertawa dengan tulus. Hidup ini bukan soal apa yang kita genggam, tapi bagaimana kita mensyukurinya, ucap sang kakek suatu malam ketika lampu minyak menjadi satu-satunya penerang. Nadia mendengarkan dengan mata berbinar. Ia merasa seakan sedang duduk bersama almarhum ayahnya, mendengarkan nasihat yang menenangkan. Sejak ayahnya meninggal, rumah itu terasa sepi dari suara seorang lelaki yang bisa membimbingnya. Namun kini, kehadiran kakek itu membawa kembali kehangatan yang hilang. Ibunya, yang sering terbaring lemah di tikar usang, pun merasa hal yang sama. Meski sakit, ia sering ikut mendengar cerita kakek itu. Sesekali ia tersenyum kecil, melihat anaknya tertawa saat kakek menceritakan kisah-kisah lucu masa mudanya. Bagi sang ibu, kebahagiaan kecil itu sudah lebih dari cukup untuk mengobati rasa sakit yang tak pernah benar-benar pergi. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur atap rumbia rumah mereka, Nadia menyalakan tungku kecil untuk merebus air jahe. Ia menuangkan segelas untuk kakek itu dan duduk di sampingnya. Suara hujan deras berpadu dengan percikan kayu yang terbakar, menciptakan suasana hangat meski angin menusuk masuk lewat celah dinding bambu. "Kek," ujar Nadia pelan. "Kenapa ya, kalau kita membantu orang lain, hati kita justru merasa lebih lapang?" Kakek itu tersenyum. Matanya menatap api tungku yang berkelip. Karena memberi itu ibarat menyalakan pelita. Saat kita menyalakan pelita untuk orang lain, tanpa sadar, kita juga menerangi jalan kita sendiri. Kata-kata itu begitu membekas. Nadia merasakan sesuatu yang baru tumbuh di dalam dirinya. Sebuah rasa kedekatan yang bukan hanya antara dirinya dan kakek itu, tapi juga dengan makna hidup yang lebih dalam. Sejak saat itu, Nadia tak lagi merasa beban hidupnya sendirian. Ia merasa memiliki seorang sahabat, seorang ayah, sekaligus seorang guru dalam sosok kakek tua itu. Mereka sering tertawa bersama, berbagi cerita, bahkan berdoa bersama di malam-malam hening. Hidup mereka memang tetap miskin, makanan tetap sederhana, rumah tetap reot. Namun, kehangatan yang tumbuh di hati mereka membuat semuanya terasa cukup. Bahkan lebih dari cukup, karena mereka tahu, kasih sayang jauh lebih berharga daripada harta apapun di dunia. Siang itu, udara terasa begitu terik. Nadia baru saja menjemur pakaian di halaman kecil depan rumah ketika suara mesin mobil terdengar mendekat. Aneh sekali, jarang ada kendaraan masuk sampai ke gang sempit di ujung desa itu. Roda mobil mewah berhenti tepat di depan rumah reotnya. Debu beterbangan, membuat Nadia menutup hidung dengan kain tipis. Pintu mobil terbuka. Dari dalam keluar seorang pria parubaya berpakaian rapi dengan jas abu-abu yang tampak mahal. Sepatunya mengilap. Wajahnya penuh wibawa. Langkahnya tegas. Matanya menyapu sekeliling hingga akhirnya tertuju pada bel-bel bambu di teras rumah, tempat kakek itu biasa duduk. Begitu pandangannya jatuh pada sosok kakek tua yang sedang bersandar lemah,
Pria itu terbelalak. Seakan tak percaya, ia bergegas maju dengan wajah penuh haru. "Tuan, benar Tuan Wiryo. Akhirnya saya menemukan Anda." Nadia terkejut mendengar panggilan itu. Ia menoleh pada kakek yang selama ini ia rawat, bingung sekaligus penasaran. "Kek, siapa dia? Kenapa memanggil kakek begitu?" Kakek itu, yang selama ini hanya ia kenal sebagai seorang tua terlantar, terdiam lama. Wajahnya sendu, seperti sedang memikul beban berat. Nafasnya tertahan, sebelum akhirnya ia menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. "Nak, ada sesuatu yang harus kakek ceritakan padamu. Selama ini, kakek bukanlah orang biasa seperti yang kau kira." Pria berpakaian rapi itu ikut menundukkan kepala, memberikan ruang bagi sang kakek untuk bicara. Dengan suara bergetar, kakek itu mulai membuka tabir masa lalunya. "Nama asliku, Wiryo Santosa. Dulu aku pemilik perusahaan besar yang bergerak di bidang perdagangan hasil bumi. Hidupku berkecukupan, bahkan berlebihan. Aku punya rumah megah, harta melimpah, dan orang-orang yang selalu mengelilingiku. Tapi, semua itu hilang karena pengkhianatan." Nadia terperangah. Kata-kata itu terasa seperti petir menyambar di siang bolong. Kakek yang ia temukan lusuh dan kelaparan di hutan ternyata adalah seorang mantan pengusaha besar. Pak Wiryo melanjutkan dengan lirih. "Orang yang paling kupercaya, tangan kananku sendiri, bersama beberapa kerabatku, bersekongkol merebut perusahaanku. Mereka memalsukan dokumen, menghasut direksi, bahkan menyudutkanku dengan fitnah. Dalam sekejap, semua yang kubangun runtuh. Aku dikhianati bukan hanya secara bisnis, tapi juga secara batin. Hatiku hancur, Nak." Suasana di dalam rumah bambu itu berubah hening. Hanya suara angin yang berdesir di sela dinding. Nadia menatap kakek itu dengan perasaan campur aduk. Lalu, kenapa kakek memilih hidup seperti ini? Menyamar, meninggalkan semuanya? Tanya Nadia pelan, suaranya bergetar. Pak Wiryo menunduk. "Karena aku muak, Nak. Dunia yang penuh keserakahan itu membuatku ingin lari. Aku pergi tanpa jejak, meninggalkan semua harta. Aku memilih hidup sebagai orang biasa, tak dikenal, tak dicari. Kupikir, mungkin dengan begitu aku bisa menemukan kembali arti hidup. Namun, ternyata hidup di jalanan lebih keras dari yang kubayangkan. Sampai akhirnya, Allah mempertemukan aku denganmu." Nadia tercekat, matanya berkaca-kaca. Ia sama sekali tak menyangka bahwa kebaikan kecilnya, memberi sepotong singkong rebus, telah menyentuh seseorang yang dulu memiliki segalanya. Pria berjas abu-abu itu lalu angkat bicara. "Nona, saya adalah sekretaris lama Tuan Wiryo. Selama bertahun-tahun saya mencari beliau. Banyak orang mengira beliau sudah tiada. Tapi saya yakin beliau masih hidup. Dan hari ini, saya menemukannya di rumah Anda." Nadia hanya bisa duduk lemas di kursi bambu. Jantungnya berdegup keras. Dunia seakan berputar begitu cepat. Kakek yang ia rawat dengan tulus, yang ia anggap hanya orang tua terlantar tanpa siapa-siapa, ternyata seorang tokoh besar yang hilang dari peradaban. Pak Wiryo menatap Nadia penuh haru. Tangannya yang keriput menggenggam tangan gadis itu erat. "Terima kasih, Nak. Kau telah merawatku bukan karena siapa aku, tapi karena hatimu yang tulus. Itulah yang membuatku sadar, masih ada orang baik di dunia ini." Air mata Nadia menetes tanpa bisa ia tahan. Ia merasa kecil di hadapan kenyataan besar yang terbongkar. Namun di dalam hatinya, satu hal jelas. Tak peduli siapapun kakek itu sebenarnya, kasih sayangnya pada sang kakek tetap sama. Karena baginya, manusia dinilai bukan dari apa yang ia punya, tapi dari ketulusan hatinya. Malam itu, suasana di rumah reot Nadia terasa berbeda. Setelah rahasia besar terbongkar, hati Nadia masih bergemuruh. Ia duduk di samping Pak Wiryo yang kini tampak lebih berwibawa meski tubuhnya masih renta. Wajah sang kakek penuh haru, seakan tak berhenti berterima kasih pada gadis muda itu. Pak Wiryo menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Suaranya bergetar, namun penuh ketegasan. "Kalau bukan karena ketulusanmu,
Mungkin aku sudah mati di jalan. Kau merawatku tanpa tahu siapa aku, tanpa mengharap imbalan. Mulai hari ini, aku anggap cucuku sendiri. Nadia tertegun. Air matanya mengalir pelan di pipi. Ia menunduk, merasa tak pantas mendapat penghormatan sebesar itu. Kek, aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Aku tidak bisa membiarkan seseorang menderita sendirian. Pak Wiryo mengusap kepala Nadia dengan lembut. Justru karena itu, Nak, dunia ini butuh lebih banyak orang seperti dirimu, yang berhati tulus meski hidup dalam kekurangan. Keesokan harinya, keputusan besar diambil. Dengan bantuan sekretaris lama yang setia, Pak Wiryo memutuskan membawa Nadia dan ibunya ke rumah besarnya di kota. Meski sudah lama ditinggalkan, rumah itu tetap terawat. Gerbang tinggi terbuka, menyingkap halaman luas dengan taman hijau dan rumah megah bergaya kolonial. Bagi Nadia, pemandangan itu terasa seperti mimpi. Ia terbiasa dengan lantai tanah dan dinding bambu, sementara di hadapannya kini berdiri bangunan dengan lantai marmer mengilap. Ibunya pun tertegun, nyaris tak percaya bahwa mereka bisa menginjakan kaki di tempat semewah itu. Mulai sekarang, kalian tinggal di sini, ucap Pak Wiryo dengan penuh wibawa. Kalian sudah seperti keluargaku. Tak perlu khawatir soal makan, tempat tinggal, atau obat-obatan. Semua akan kakek tanggung. Nadia menunduk dalam, menahan haru. Ia memeluk ibunya, yang menangis bahagia. Perempuan tua itu hanya bisa berbisik lirih. Allah Maha Adil, Nak. Kebaikan sekecil apapun pasti akan kembali pada kita. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Nadia dan ibunya kini hidup berkecukupan. Mereka tak lagi kesulitan mencari kayu bakar atau menahan lapar dengan singkong rebus. Ibunya mendapatkan perawatan medis terbaik. Bahkan dokter khusus datang setiap minggu untuk memeriksa kesehatannya. Wajah ibunya yang dulu pucat kini mulai segar. Senyumnya sering terlihat lagi. Namun, yang membuat Pak Wiryo paling kagum adalah sikap Nadia. Meski sudah tinggal di rumah megah, gadis itu tetap sederhana. Ia tak malu turun ke dapur untuk membantu para pembantu memasak. Ia masih menyisihkan waktu untuk berkunjung ke desa, memberi bantuan pada anak-anak jalanan yang dulu sering ia beri nasi bungkus. "Kenapa kau masih melakukannya, Nat?" tanya seorang pelayan rumah dengan heran. Nadia tersenyum. "Karena aku tahu rasanya lapar. Aku tahu rasanya ditinggalkan. Kalau aku bisa membuat mereka tersenyum, itu jauh lebih berharga daripada pakaian indah atau makanan enak." Pak Wiryo yang mendengar percakapan itu dari kejauhan hanya bisa menghela napas haru. Hatinya yang dulu hancur karena pengkhianatan, kini perlahan sembuh berkat ketulusan seorang gadis miskin. Ia benar-benar merasa seperti menemukan keluarga baru yang tak ternilai. Suatu malam, mereka duduk bersama di ruang tamu yang hangat. Lampu kristal berkilauan, tetapi kehangatan sejati datang dari obrolan sederhana di antara mereka. Pak Wiryo menatap Nadia dan ibunya dengan mata penuh syukur. "Aku sudah memiliki banyak hal dalam hidup, harta, kekuasaan, kejayaan, tapi tak satu pun memberiku ketenangan. Baru setelah bertemu kalian, aku merasa benar-benar punya keluarga. Terima kasih, Nak, karena kau telah menerima kakek apa adanya." Nadia menunduk. Air mata kembali menetes. Ia menggenggam tangan keriput Pak Wiryo erat-erat. "Dan terima kasih juga, Kek, karena menerima kami tanpa melihat kekurangan kami." Malam itu, di rumah megah yang penuh cahaya, hadir 3 jiwa yang saling menguatkan. Mereka bukan lagi orang asing. Mereka adalah keluarga, terikat bukan oleh darah, melainkan oleh kasih sayang dan ketulusan hati. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kehidupan Nadia dan ibunya berubah jauh berbeda dari sebelumnya. Di rumah besar milik Pak Wiryo, mereka kini tak lagi kekurangan makanan atau tempat tinggal. Yang lebih membahagiakan, kesehatan ibu Nadia semakin membaik. Wajahnya yang dulu pucat kini kembali bersemu, tubuhnya lebih segar, dan senyumnya mulai sering terlihat. Perawatan medis yang dulu hanya bisa mereka bayangkan, kini tersedia dengan mudah. Nadia sendiri kini memiliki kesempatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, melanjutkan sekolah.
Dengan dukungan penuh dari Pak Wiryo, ia kembali mengenakan seragam dan membawa buku ke kelas. Saat pertama kali melangkah ke sekolah menengah, hatinya bergetar. Ia ingat betul masa-masa ketika ia hanya bisa melihat teman-teman sebayanya berangkat sekolah, sementara dirinya harus bekerja serabutan untuk mencari nafkah. Kini, semua itu berubah. Namun, meski hidupnya sudah jauh lebih baik, Nadia tidak pernah melupakan masa lalu. Setiap kali ia melewati jalan kecil menuju gubuk reot yang dulu ditinggalinya, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia selalu teringat betapa sulitnya hidup dalam kekurangan, makan dengan singkong rebus, tidur di lantai tanah, dan berjuang seorang diri merawat ibunya. Kenangan itu bukan beban, melainkan pengingat yang membuatnya tetap rendah hati. Pak Wiryo pun semakin sering berbagi cerita dan pengalaman hidup. Ia yang dahulu dikenal sebagai pengusaha besar kini tidak lagi sibuk dengan harta atau jabatan. Ia lebih banyak mengisi hari dengan kegiatan sosial, membantu orang miskin, memberi beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu, dan mendirikan yayasan yang fokus pada pendidikan serta kesehatan. Dalam banyak kesempatan, baik di depan keluarga, kerabat, maupun orang-orang yang datang menemuinya, Pak Wiryo selalu menyampaikan satu pesan yang ia pegang teguh setelah perjalanan panjang hidupnya. Jangan pernah menilai orang dari penampilan. Aku sudah merasakan hidup sebagai orang kaya raya, sekaligus hidup sebagai gelandangan. Dan aku belajar, harta bisa hilang dalam sekejap, tapi kebaikan tulus tak akan pernah mati. Aku adalah saksi bahwa seorang gadis miskin bisa lebih kaya dari siapapun, karena hatinya penuh kasih. Setiap kali mendengar itu, Nadia selalu menunduk haru. Ia merasa dirinya hanyalah seorang gadis sederhana yang berusaha menolong tanpa pamrih. Namun, siapa sangka ketulusannya merawat seorang kakek lusuh di tepi hutan justru membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk ibunya. Di dalam hati, Nadia menyadari bahwa semua yang ia alami adalah bukti nyata dari kekuatan kebaikan kecil. Ia teringat ucapan ibunya, "Nak, setiap kebaikan akan kembali pada kita, meski lewat jalan yang tak terduga." Kini, ia benar-benar merasakannya. Hari demi hari, Nadia terus menjalani hidup dengan kesederhanaan yang sama. Ia tetap rendah hati, selalu siap menolong siapapun yang membutuhkan. Baginya, perubahan hidup bukan alasan untuk melupakan siapa dirinya. Ia tahu, kebahagiaan sejati bukanlah dari seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan dari hati yang rela memberi tanpa mengharap kembali. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama di beranda rumah besar. Angin malam berhembus lembut, bintang berkelip di langit. Ibu Nadia tersenyum, menatap putrinya yang kini tumbuh menjadi gadis bijaksana. Pak Wiryo duduk di samping mereka, wajahnya penuh ketenangan. "Nak," ujar Pak Wiryo lembut, "ingatlah selalu, hidup ini penuh ujian. Kadang kita diuji dengan kesusahan, kadang dengan kelimpahan. Tapi siapapun yang tetap tulus dan sabar, dialah yang sejati menang." Nadia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan ibunya dan Pak Wiryo erat-erat. Dalam hati, ia berdoa agar bisa terus menjaga ketulusan itu, apapun yang terjadi di masa depan. Dan di sanalah kisah sederhana ini berakhir. Seorang gadis miskin yang merawat kakek terlantar, yang ternyata membawa hikmah besar. Ia membuktikan bahwa kasih sayang dan kebaikan sekecil apapun mampu mengubah hidup, bahkan menjadi warisan yang abadi bagi dunia.